Oke. Sekarang nih kita ada kedatangan bintang tamu lagi. Kalau kemarin sama Lazy Esport, ini sekarang sama temen gua, Mas Ersat Riansyah ya, bener ya, Mas, ya? Yoi, betul betul sekali, betul. Halo Seka halo halo. nah, ini Mas Ersat ini, General Manager Persis Esport ya? Betul betul sekali, Nah, betul ini banget. nih jadi sebenarnya isunya sebenarnya udah lama ya, apa, Syat, ya, yang dari Betul, tahun lalu tuh bahwa ada yang aneh dengan kualifikasi atau skor online qualifier dengan, eFootball. Nah, ini nanti mungkin, bisa Mas Ersat ini bisa cerita-cerita, sebenarnya, eee, gimana, eee, apa ya, sisi gelapnya atau itunya tuh kecurangannya gimana gitu ya kan? iya, hal yang aneh yang selama aku lihat, kan aku juga baru juga ya, ibaratnya ikut e-football sih, baru setahun gitu. Jadinya aku melihat keanehan lah jatuhnya. Oh ya, ini mungkin kalau, apa, sebenarnya Ersat ini udah anak lama, cuman dia dulu di CS ya, Mas, ya? Betul, saya di CS:GO aktifnya waktu Anak itu lama cuman dulu di 2017. CS. Terus, ini mungkin aku tunjukin ini dulu kali ya, nah ini kalau di layar kelihatan ya, aku tunjukin nih, eee, ini waktu itu sebenarnya Ersat udah kasih aku waktu, 2022 ya. Betul, tahun lalu Tahun tahun lalu. lalu. Ini tuh klasemen tahun lalu nih, kalau bisa dilihat nih, 15 pertandingan, ada 600 gol, ya kan. Terus bawahnya peringkat 2 ini 481 gol dalam 15 pertandingan. 15, betul. Nah, mungkin sebelum kita bahas lagi nih, mungkin, Ersat boleh kasih, apa, konteks gitu ya, konteks dulu, ini tuh Betul. sebenarnya apa gitu, terus, kenapa kok jadi mengkhawatirkan gitu? Oke, mungkin sebelumnya ini aku mau kenalin diri dulu sama disclaimer ya. Jadi ini menurut opini pribadiku, ini benar-benar karena aku sendiri baru masuk, scene e-football nih kira-kira udah setahun lah, udah setahun lebih. Jadinya aku akan mungkin ngasih tahu kira-kira nih ada yang aneh nih kayaknya nih dengan skema kualifikasinya, kualifikasi internasional resminya ya dari Konami ya. Ya jadi aku Esa Triansyah, aku General Manager Persis Esport. Jadi aku udah di sini tuh udah setahun lebih ngurusin e-football juga. Jadi dulu sebenarnya aku main PES juga jatuhnya waktu kecil. Jadinya pas sekarang ini jadi balik lagi lah. Wah, ngurusin e-football nih. Sekarang kayak gimana ya udah sampai mana nih e-football nih? Soalnya aku lihat di Indonesia sendiri pun eh, hawanya kurang gitu. Kayak di sosial media tuh nggak ada di mana sih e-football, di mana e-football sama FIFA nih. Bola-bola yang ada di konsol, ada di PC. Nah, ini kemana nih nggak pernah ada suaranya. Jadi, um, oh juga shout out to dua tokoh e-football Indonesia ya, Mas Putra sama Mas Valen. Wis, ya, Jadi ini, betul betul betul. jadi ini emang benar-benar murni opini pribadiku dan aku lumayan kaget sih ngelihat kok susah banget kayaknya Indonesia nih tembus ke kualifikasi turnamen resminya dari football gitu, football Championship Open contohnya dari 2022 kemarin. Sebenarnya mungkin udah dari 2021 ya, cuma waktu itu COVID jadi online gitu. Jadi pas 2021 tuh COVID tuh online, terus kemudian 2022 juga masih online, sampai sekarang pun masih online juga gitu untuk kualifikasinya. Jadi aku mau ngasih tahu dulu nih, jadi ada yang namanya eFootball Championship Open sesuai tahun 2021, 2022, 2023. Nah, dia ini terdiri dari eh, 4 fase kualifikasi dan 5 ronde. Jadi ada ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga online, ronde keempatnya online final, itu region Asia, terus sama yang terakhir grand final. Grand finalnya itu sekarang yang 2023 tuh LAN di Jepang. Setahu gue sih LAN di Jepang. Nah,
eee, ini bener-bener, satu-satunya turnamen official resmi setiap tahunnya dari Konami gitu ya. Mhm. Jadi harapannya sih, ada nggak sih orang Indonesia yang bisa lolos? Mungkin beberapa tahun belakang ada yang pernah lolos, Rizky Faidan, kalau Mas tahu. Iya tahu. Rizky Faidan juga pernah lolos mewakili Indonesia gitu ya. Tapi Nah, dulu apakah pakai sistem yang sama ini? Itu kayaknya jadi belum ada kan ya? Karena dulu masih PES kan? betul, karena waktu itu offline. Mmm, Seingatku waktu itu offline, yang mulai Covid ini online jadi sistem kualifikasinya. ya ya ya. Jadi ini sebenarnya, yang mengkhawatirkan adalah ini yang aku balikin lagi di layar nih, ini tuh, leaderboard untuk menentukan dari amatir kayak open qualifier gitu kan, Sat? Betul, ini ronde jatuhnya ini ronde ketiga, Mas, yang aku kasih Oh, itu sudah ronde ketiga. heeh Jadi ronde pertamanya, itu di dalam game ada fiturnya sendiri, heeh, di dalam game itu ada fiturnya sendiri, jadi ditentuin dari Konami harus menang berapa kali, harus menyelesaikan, yang disuruh oleh Konami, ada quest-nya gitu, disuruh heeh. menyelesaikan gitu. Jadi ronde satu sama ronde 2 itu sama, itu menyelesaikan quest yang dikasih Konami, disuruh menang berapa Iya iya kali, iya. disuruh menang berapa kali. Nah, cuman sorry, ronde satu. Nah, yang ronde 2 itu yang, mesti 15 kali menang ini. Jadi ronde satunya itu menyelesaikan quest, ronde duanya mesti 15 kali menang dan dihitung berdasarkan GD. GD itu goal difference-nya yang paling tinggi. Nah, Iya, cuma 16 besar yang bisa melanjutkan ke ronde ketiga iya iya. gitu loh. Nah ini kan emang tapi, eee, ini sebenarnya possible nggak sih kalau jujur gitu? Mungkin kan Kalau buat kita buat orang awam yang nggak pernah siapa tahu gitu kan kayak Kapten Tsubasa gitu, skornya hmm, memang bisa sampai 45 gol gitu. oke. Jadi kan sama dia disuruh sebenarnya ya, ini kan skor yang paling bagus, bukan skor, match yang paling bagus 15 match diambil sama dia secara beruntun gitu ya. Nah, jadi kita harus logikanya harus 15 kali menangin match itu dengan gol yang lumayan banyak. Kasarnya seperti itu. Mungkin lebih dari 5. Kalau kita secara orang awam, kita main, lawan kita kan orang-orang jago juga nih, sama-sama yang ranking-ranking tinggi nih. Ini Asia masalahnya ya, Asia. Iya iya. Jadi kita ada lawan Jepang, ada lawan Iran, ada lawan mungkin Arab Saudi masuk gitu. Jadi kita lawan mereka gitu. 16. Kita harus jadi 16, 16 top itu topnya di Asia dan 15 kali menang dengan goal difference yang gede gitu. Kita harus golin makin banyak makin bagus. Tapi yang jadi nggak masuk akal tuh jumlahnya gitu ya? Betul, jumlah kita bisa kira-kira misalnya goal difference-nya 300 gitu ya. Terus mainnya 15 kali, berarti kan satu game 20 gol gitu. Iya iya iya. Satu game 20 gol dalam waktu uh, at least match-nya 20 sampai 30 menit gitu per satu gamenya. Iya 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 iya. Ya aneh sih. Nah ini tuh, kalau yang lu perhatiin sebenarnya si Konami tuh notice atau enggak sih dan ada sanksi atau enggak gitu? Karena kan ini udah setahun ya, kenapa kok kok masih bisa berlarut-larut gitu loh? Nah, sebenarnya sama Konami itu dicek lagi sebelum ronde ketiga dimulai, itu dicek lagi sama dia. Ini kira-kira aku nggak tahu sistem ngeceknya gimana, cuman udah beberapa kali ada yang dicoret namanya. Mungkin itu yang menurut Konami, oh ini mungkin GB. GB dalam artian disengajain bertemu ya, kita punya ID dua ID sengaja ketemu gitu ya. Nah, terus kita ya udah kasih aja deh gol yang banyak gitu, kita nge GB gitu kasarnya. Nah, ini udah ada tindakan dari Konami dicoret namanya. Cuman feeling aku sih masih ada beberapa yang lolos itu nggak ngerti ya. Tapi berarti kan, apa ya, kalau menurutku ya, kalau misalnya cuman hukuman, itu kan ya bisa berulang berulang terus nggak sih? Nggak Akan selalu berulang, akan iya, selalu maksudnya nggak berulang. nggak mencoba, apa ya, preventif gitu loh. Nah, yang setahu lu sebenarnya nih, kayak gini-gini tuh mereka nge-cheat atau mereka apa bayar orang atau gimana sih, Sat? Kok bisa itu Uh, skornya di atas 10 gitu-gitu? Kalau menurutku secara pribadi ya, ini mereka pasti GB, sistem GB yang aku bilang. Jadi dia punya dua ID, sama temannya dimainin, diketemuin, sistem find match-nya diketemuin, sistem ranknya. Nah,
sebenarnya bisa dibikin seperti itu gitu ya. Kalau menurutku paling possible sih kayak gitu, dan ada dia punya beberapa alternatif account, bahkan lebih dari 2 gitu, supaya nggak ketahuan sama Konaminya, "Oh ini lawannya si A nih, Heeh. next-nya nggak mungkin ketemu si A lagi dong, Iya iya next-nya iya. kita lihat lawannya B." Gitu. Mungkin ada 10 akun mungkin bisa jadi kalau emang mau bener-bener niat ya, cuman buat ngejar itu ya gitu. Bentar, itu sekarang eFootball tuh gratis nggak sih ya? Apa masih eFootball bayar? gratis, gratis gratis. Wah, apalagi ya, apalagi kan kalau maksudnya si Konami itu nggak menambal kebocoran, apa, exploit-nya. Ya kalau game-nya gratis kan di-ban bikin lagi, di-ban bikin lagi gitu kan. Benar. Dan ini masalahnya bukan di-ban secara apa ya, di dalam gamenya, tapi di-ban dicoret dari leaderboard-nya doang. Dicoret dari leaderboard-nya aja gitu. Iya Jadi iya iya. next-nya ya Iya iya, bisa tolol lagi ya. ikutan gitu. Harusnya harusnya kalau memang sudah ya ya kelihatan lah ya kalau sampai goalnya 415 game, ya harusnya tinggal dicoret, di-ban akunnya gitu ya, harusnya ya. Benar, benar Setidaknya benar. itu ya walaupun itu sebenarnya walaupun kurang ideal, tapi better ketimbang cuman nyoret doang terus akhirnya bisa musim depan masuk lagi gitu kan. Iya. Sorry, mungkin aku bisa ngomong, ini mungkin dicoretnya itu nggak boleh ikutan di next, Oh, kualifikasinya lagi. berarti dia akan selamanya di-ban dari turnamen? Iya, Oke. betul. Tapi, akunnya masih bisa dimainin buat ya kasual gitu ya? Bisa 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 bisa. Buat ranking biasa pun bisa. Cuman ya dari turnamen ini ya namanya udah jelek, udah dicoret, itu aja. Untuk musim depan juga sama sekali nggak bisa selamanya? Iya iya. Jadi emang dicoret dari eFootball-nya, dari eFootball, eee, Open eFootball Championship Open ini gitu. Ya ini apa ya, ini konyol sih ya sebenarnya ya. Kalau ya semoga sih, semoga mungkin ini oh iya sih, kalau di luar kalau itu kan tadi yang lokasi kan share-nya region-nya Asia gitu ya? Betul, ada Asia. Nah kalau region-region lain apakah juga kayak gini, Gua belum sempet, jujur aja gua belum sempet ngeliat karena gua lumayan syok dengan, area Asia gitu ya. Iya Jadi iya iya. nggak mikirin yang luar, cuman bisa dilihat kok di website-nya itu kan dia ada, Iya iya. PlayStation region apa, ada PlayStation region Amerika, Eropa, segala macam sih gitu. Ya nanti Nah nanti mungkin ditaruh di boleh bisa. deskripsi ininya, apa, Betul betul. klasemennya ya. Betul betul betul. Nah, ya itu sih paling ini aja ya, ini kayak sekarang nih kita mau ngangkat dulu nih, kalau nih ya sebenarnya ada problem yang ya nggak tahu ya, mungkin kalau nggak dibikin rame si Konaminya diem-diem aja nggak akan, apa ya, doing something gitu kan sebenarnya. Karena kan ini udah setahun ya, gue masih Udah inget tuh. setahun lebih, benar benar Iya, benar. gue masih inget tuh lu tahun lalu kan ngontak gue, "Nih ada yang aneh nih," gitu kan. Terus kemarin ngontak So lagi juga masih sama gitu. bener. Soalnya gue bener-bener baru, gue bener-bener join lagi, terus gue ngeliat kayak, ini chance-nya ke turnamen luar gimana ya, kalau untuk eFootball nih ya. Terus pas gue lihat turnamennya, aduh, ternyata by apa ya namanya, by system yang bisa di-abuse gitu. Iya 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 Kan iya. jatuhnya abusing system kan, ya. Iya 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 iya. Kalau kita pinter, nggak abuse-nya oke lah gitu. Cuma Iya kan iya. kelihatan bodoh nih, maksudnya kelihatan nggak pinter nih kalau kita lihat dari logika ya, secara logika ya. Iya. Ya orang-orang yang, apa ya, ya kayak lu gitu yang ada tim sendiri gitu kan atau misalnya emang player-player yang pengen menuju ke pro jadi serba salah gitu kan. Apakah gua akan ikut abuse sistemnya? Kalau nggak ikut, ya kan nggak mungkin ya lu bisa skor 10 gol dalam satu pertandingan, apalagi berapa tuh tadi, 25 gol gitu kan. Ya Jadi soalnya gue sendiri, Persis kan ngegaji ya, sistemnya full time nih. ya Orang-orang, gue kan ada 2 anak e-football ya, Rizal sama Baim. Dia bener-bener, full time, dan emang gue ngincer buat keluarnya kan, ke luar negerinya kan, turnamen ofisialnya kan. Cuman kalau ngelihat kayak gini sih, gue jujur aja dari tahun kemarin sih pesimis sebenarnya untuk ke luar ya, karena bener-bener diambil cuma satu dari region Asia. Itu yang Asia loh, kalau Asia Tenggara masih oke ya ya, ya Asia ya Tenggara ya. diadu lagi ke Iya iya. Asia. Iya Oke, iya. ini se-Asia langsung diadu semua, Iya itu iya gue iya. lumayan pesimis sih.
Soalnya gini Mas, logikanya dari 16 itu pas lu lagi main, pasti lu ketemu peringkat jadi saling menjegal nih, kasar ya, saling menjegal gitu. Ketemu nih yang lagi peringkat yang jago siapa ya lagi menang streak 5-0 gitu ya. Kita kalahin aja, kita jegal nih, orang jadi harus ngulang lagi dari awal. Jadi benar-benar 15-0 itu eh, harus mulai lagi dari benar-benar streak win streak gitu kasarnya. Iya 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 iya. Oke 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 oke. Ya udah paling gitu dulu, nanti mungkin kalau ada update-update gitu ya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya, Sat, ya? Siap Mas, itu mah kalau ada yang aneh-aneh pasti langsung gue kabarin dah. Gue sih langsung Eee, geleng-geleng kepala sih. aduh. Pantes nih kok sepi ya tim-tim e-sport yang bikin e-football atau FIFA ya, maksudnya kan bola nih ya gitu ya, Iya jadi iya iya. kok mana nih gitu loh. Ternyata ada sisi gelapnya. Ya udah guys, thank you yang udah dengerin, mungkin bisa di-share-share nih biar Konaminya tuh panas gitu apa gimana gitu ya. Ya udah, dadah. Siap, dadah.